menawarkan kita tuh metode analitik. Kalau di Indonesia sendiri riset yang menarik tadi nih yang precision medicine itu udah mulai. Memang sudah ada beberapa papernya yang saya baca, tapi masih berbentuk kolaborasi sih ya, berbentuk kolaborasi internasional Oh, dengan negara lain dengan ya. institusi penelitian lain. Hmm. Saya mungkin belum seberapa ingatnya saat ini ya Mm-mm. gitu. Itu untuk obat penyakit jantung Penyakit jantung. gitu. Di sisi lain di Indonesia sendiri saya nggak tahu apakah publikasinya itu sampai ke misalnya ke ribuan sampel atau ke Hmm. ratusan ribu sampel gitu ya, karena Hmm. mungkin seperti yang Mbak Reri tahu dan mungkin teman-teman juga mesti ketahui gitu ya, jadi manusia itu uh, genetikanya tuh panjang gitu, jadi Hmm. saya boleh gambarkan ya misalnya. Boleh. Jadi kalau misalnya kita bayangkan DNA gen itu kan A, T, C, G itu kayak huruf-huruf gitu, Hmm. huruf-huruf karakter tuh banyak sekali. Nah, kalau diurutkan manusia itu 3,5 miliar karakter Hmm. panjangnya. Jadi kayak novel yang tebel banget gitu. Hmm. Nah, perbedaannya itu seberapa kecil persennya sebenarnya mempengaruhi proteinnya atau mempengaruhi interaksi di dalam badannya gitu. Nah, jadi di Indonesia mungkin sudah ada penelitian yang melihat mungkin 100 orang atau 200 Hmm. orang gitu ya. Hmm. Tapi yang dibutuhkan untuk bisa benar-benar menunjukkan berapa efeknya genetika terhadap manusia itu mungkin butuh sampai ribuan, sampai puluhan Hmm. ribu. Kita baru sampai pemetaan ya dok ya. Oh ya, bahkan di Pemetaan. seluruh dunia pun pemetaan itu memang sudah advance, Hmm. tapi apakah kita udah bisa tahu, misalnya kalau kita lanjut dengan buku tadi ya, Hmm. apakah bab ini yang menentukan warna rambut, bab ini yang menentukan dia nanti sakit, misalnya sakit diabetes, Hmm. atau bab ini yang menentukan nanti dia berotot gitu. Nah itu belum 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 selesai. Masih long way to go Iya, banget ya. iya. Yang tadi menarik, kita masih di pemetaan nih, sedangkan digaungkannya ini akan menjadi potensi diagnostik baru dan pengobatan Iya, baru. iya. Itu gimana menurut dokter Ariel? Tapi Um, memungkinkan ya dok ya? oh iya, Atau memungkinkan. membutuhkan? Indonesia mampu nggak sih? Itu mahal pasti dok. Iya, mengenai pemeriksaannya. Uh, Eh, Memungkinkan sih, pasti memungkinkan, karena untuk pemeriksaan genetik genomik ini uh, saya harus agak bagi dua nih ya Mbak Riri dan teman-teman sekalian. Jadi ada pemeriksaan namanya wet labnya, jadi uh, dari sampelnya, misalnya ambil darahnya atau sampelnya gitu ya, kemudian diproses, kemudian melewati mesin pembacaannya juga sekarang udah macam-macam nih, ada eh, ada Sanger sequencing, ada microarray, ada next generation sequencing yang udah sering banget diomongin akhir-akhir ini. uh, Nah itu semua ada dari wet labnya, dan memang itu ada harganya sih, benar benar harganya belum murah gitu sayangnya. Tapi untuk misalnya yang microarray bisa dibuat lebih murah dibandingkan yang lain, tapi penggunaannya itu berbeda, karena di endpointnya, di bagian keduanya, yaitu dry lab yang saya bicara, itu sebenarnya membutuhkan analisis bioinformatika dari data yang tadi saya cerita ya, bisa 3,5 miliar nih karakternya yang harus dicek gitu untuk dipastikan dan disambung ke karakter dari pasien tersebut gitu. Nah, disitulah tuh permasalahannya dan menjadi mahal karena prosesnya itu next stepnya ya. panjang ya. Kita sekarang baru pemetaan, next step untuk penerapannya itu masih Ya, perlu diusahakan gitu ya dok ya. betul. Yang saya kepikiran nih tadi kan, menurut dokter Ariel itu gen itu dipengaruhi lingkungan, dan kita sekarang Indonesia nih baru di tahap pemetaan. Yang kita tahu Indonesia ini kan luas banget ya dok ya. Ya, ya. Masyarakat Indonesia juga kan tinggal di pulau-pulau yang berbeda, maksudnya paparan lingkungannya berbeda kan. Itu kita berarti membutuhkan riset yang bisa jadi harusnya lebih advance dari luar negeri ya, karena lingkungan yang berbeda dan etnis di Indonesia kan banyak banget dok. Jadi Betul. bisa jadi riset yang mahal banget ya. Setuju, memang benar itu yang menjadi tantangan yang ngomongnya, tapi juga menjadi suatu kesempatan sih, suatu opportunity gitu ya, karena jadinya kita bisa mempelajari berbagai jenis keragaman genomika gitu. Dan misalnya nih, misalnya aja ya,
pada suatu kelompok dengan riwayat darah tinggi dari daerah Asia dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki darah tinggi dari daerah Eropa, itu bacaannya mungkin ada yang mirip kira-kira 70-80%, tapi ada 20% yang berbeda gitu. Ada pasti Iya, perbedaannya. ada perbedaannya. Dan memang perbedaan itulah yang menjadi tantangan atau kesempatan tergantung kalau di Indonesia, karena kita juga memiliki keragaman etnis dan keturunan ya di Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya kita juga gitu. Dan juga seperti yang tadi Mbak Riri bilang ya, gaya hidup kita juga sangat beragam ya di Indonesia ini, dan itu pasti membutuhkan data yang sangat banyak, harus sangat telaten di analisisnya, dan harus disimpan dengan hati-hati juga sih. Makanya ada big data center. Data yang dari omongan yang tadi nih, saya ngelihatnya bisa jadi database genomik Indonesia ini punya keunikan yang tinggi ya dok, dibanding sama negara lain ya. Pasti. Jadi bisa jadi data yang ya yang unik. Saya ngelihatnya karena kita punya etnis yang banyak, bisa jadi kita juga setiap etnis memungkinkan nggak, yang tadi balik lagi ke apa, personalized medicine tadi, precision medicine, bisa jadi tiap etnis punya metode diagnostik yang beda mungkin untuk penyakit-penyakit kompleks seperti kanker gitu. Oh, itu menarik sekali tuh kalau ditanya seperti itu. Untuk meluruskan aja sedikit ya Mbak Riri ya. Kalau untuk diskusi luasnya bahwa misalnya tadi metode diagnostik itu kan sebenarnya tidak hanya satu pemeriksaan ya Mbak Riri. Jadi kayak kita boleh bermimpi dan bisa juga bermimpi bahwa satu pemeriksaan terus kita langsung tahu nih sakitnya apa gitu ya. Kalau udah canggih Kalau gitu udah di canggih masa banget depan. gitu ya. Tapi biasanya itu masih kombinasi dari beberapa pemeriksaan. Jadi memang pemeriksaan genetik sebagai salah satunya. Tapi memang untuk misalnya ada beberapa gen yang sudah diketahui secara internasional gitu, bahwa dengan gen ini menyebabkan resiko penyakit tertentu. Contohnya udah ada markernya ya. Contohnya BRCA1 dan 2 yang merupakan marker atau penanda resiko kanker payudara yang cukup tinggi. Apalagi kanker payudara top 5 juga seingat saya, top 5 juga di Indonesia gitu. Jadi ada yang seperti itu, tapi itu membutuhkan penelitian yang bertahun-tahun dan membutuhkan pelaporan yang juga sangat ya tadi ya telaten dan terjaga gitu sih. Tantangannya banyak banget dong dok. Betul. Ya berarti ya. Betul. Tadi kita balik lagi nih, tantangan tadi setelah kita memetakan data yang segini banyak, selanjutnya kan kita butuh analisis tuh. Iya. Kalau di Indonesia sendiri, kalau selama ini dokter Aris sebagai saintis di bidang genomik, itu apa tantangan yang dokter rasa ini? Baik, tantangannya adalah analisis yang bahasa Inggrisnya sih scalable. Saya nggak tahu bahasa Indonesia, mungkin cocoknya bisa disesuaikan dengan jumlahnya. Misalnya gini, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, sampelnya itu mungkin hanya 3 atau 4 orang, dan itu pun nggak keseluruhan bukunya, bukan 3,5 miliar karakter tadi, tapi sudah dipilih bahwa kita baca 1 jutanya aja deh gitu, kita baca bab ini aja gitu, karena penelitian sebelumnya udah bilang bab ini kayaknya penyebab autoimun gitu, tapi kita nggak tahu di halaman berapa, jadi ya udah di bab ini terus kita cari halamannya gitu. Nah masalahnya adalah ketika kita mau mencari penyakit yang dari berbagai gen bisa mempengaruhi, misalnya penyakit jantung, bisa kombinasi gitu ya? bisa darah, bisa dikarenakan oleh tekanan darah, bisa karena tingkat kolesterol, bisa juga karena keturunan, kekuatan ototnya dan sebagainya, dan itu jadi beda-beda babnya. Kayak dari A B C nih, kira-kira kombinasi A sama B jadinya apa gitu ya, kombinasi B sama C jadinya apa gitu. Dan analisis itu ternyata membutuhkan kekuatan bioinformatika yang peningkatannya eksponensial gitu, bukan karena jumlah pasiennya dibandingkan dengan keluarannya, misalnya tadinya cuma 4 orang, 2 orang sakit jantung, 2 orang enggak gitu. Tapi begitu kita naikin jadi 40 orang gitu, apakah jadi 20 orang sakit jantung, 20 enggak? Enggak juga, belum tentu. Malah bisa 30, 10 gitu. Sementara bab-bab yang dimiliki itu dibacanya juga kali 4 gitu kan. Nah, jadi itu tuh tantangan utama sih. Saya belum mengetahui apakah kita di Indonesia memiliki kekuatan untuk peningkatan analisis yang sebesar itu gitu, dari segi teknis ya, dari segi kekuatan komputer kita atau gimana. Mungkin Mbak Riri yang bisa menceritakan sih itu. Ini bisa dijawab dengan medisi di sini. Gitu ya dok ya. Jadi kita butuh satu storage yang besar untuk tadi menyimpan data kita yang banyak banget. Benar. Karena kita kan masih di fase
proses ya, masih proses pemetaan data genomik. Hmm. Selanjutnya pasti Pengumpulan. banyak kan ya orang-orang yang melakukan penelitian yang serupa dan membutuhkan data yang storage data yang besar, karena satu penelitian data genom tuh butuhnya berapa Nah itu storage. sejauh ini yang saya tahu banyak